Hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di depan Istana Negara. Sementara aksi serupa juga berlangsung dan digelar oleh mahasiswa di Yogyakarta. Kita akan memantau bagaimana kondisi terkini dari dua lokasi ini. Pertama, sudah ada rekan saya produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro yang berada di Jakarta, serta koresponden CNN Indonesia, Hendrawan Setiawan di Yogyakarta. Saya akan ke Diego terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana. Diego, bagaimana kondisinya di sana? Mengingat di hari yang sama atau hari ini juga tadi sudah ada pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia yang lokasinya tidak jauh dari sana. Dan bangsa ini sampai yang namanya Prabowo bisa menghadirkan Jokowi dan kroni-kroninya. Diego, silakan dengan laporan Anda. Betul. Baik. Kita akan coba menghubungi Diego lagi nanti. Saat ini kita akan coba ke Hendrawan terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana kondisi di Yogyakarta. Hendrawan, silakan dengan laporan Anda. Mevri, di Yogyakarta saat ini mahasiswa masih melakukan aksi. Aksi ini setidaknya sudah lebih dari 6 jam dilakukan oleh mahasiswa, dan saat ini adalah titik terakhir dari aksi mahasiswa. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya masih ada mahasiswa yang melakukan orasi dan berkumpul di Istana Presiden atau Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Memang sudah ada sebagian mahasiswa yang pulang dari aksi ini, namun kami melihat sekitar 30 menit yang lalu mahasiswa yang tersisa di sini melakukan bakar ban di dua titik, di titik di belakang saya yang saat ini terlihat ada asap dan ada di satu titik di belakangnya. Namun saat ini memang titik yang di belakang saya persis ini yang mengeluarkan lebih banyak asap. Dan saat ini masih dilakukan orasi-orasi oleh mahasiswa yang melakukan aksinya di sini di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung. Dan ini memang terkonsentrasi di Istana Kepresidenan ini. Seperti yang Anda sampaikan sebelumnya bahwa mahasiswa ini tadi berangkat dari parkir Abu Bakar Ali sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Mereka meminta agar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk turun. Setelah itu mereka juga meminta agar Kabinet Merah Putih itu juga dibubarkan. Nah, mereka juga menyoroti sejumlah isu-isu terakhir terkait dengan 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Salah satunya adalah PPN 12%, gas LPG 3 kg, dan kemudian isu efisiensi yang kemudian terkait dengan isu rencana dampak terhadap dunia pendidikan, termasuk makan bergizi gratis. Nah, dalam rilis yang tadi disampaikan baik tertulis maupun juga tadi kami bertemu dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa salah satu hal lain yang menjadi perhatian dari masa aksi Yogyakarta memanggil ini adalah ucapan Presiden Prabowo Subianto pada hari ulang tahun Gerindra yang digelar 15 Februari lalu, yang dimana Presiden Prabowo mengungkapkan satu kata makian yang tentu saja dikritisi dan tampaknya tidak layak untuk disampaikan kepada publik dalam forum seperti itu. Dan ini kemudian mendapat perhatian karena Presiden Prabowo dianggap anti kritik karena tidak mau menerima kritik dari masyarakat atas apa yang menjadi kebijakannya. Karena kita tahu bahwa beberapa kebijakan dalam 100 hari terakhir seperti yang disampaikan oleh mahasiswa ini juga menimbulkan berbagai polemik seperti yang saya sebutkan tadi. Dan saat ini mahasiswa masih melakukan aksi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung. Kami belum mendapatkan informasi pasti jam berapa ini nanti akan selesai. Tentu saja kami akan menyampaikan informasi terbaru kepada Anda, Mevri, bila ada update terbaru dari Yogyakarta. Mevri. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Hendrawan. Sebelum kita melanjutkan nanti mencoba menghubungi kembali Diego, yang ingin saya tanyakan saat ini, Hendrawan, apakah kemudian dari pihak pemerintah sendiri atau perwakilan pemerintah daerah ada yang sudah merespons aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa? Ya, bila kita melihat apa yang terjadi di Yogyakarta, memang pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tidak menjadi salah satu
tujuan yang menjadi tujuan dari mahasiswa ini untuk menyampaikan aksinya. Namun tadi memang kami melihat mahasiswa seperti ketika melakukan long march di parkir Abu Bakar Ali sempat berhenti di kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyampaikan aspirasinya. Sebelum kemudian mereka berjalan long march menuju titik terakhir yaitu di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung ini. Kalau kita melihat suasana lalu lintas di seputaran lokasi aksi ini memang di sekitar daerah lokasi aksi ini masih ada kendaraan yang bisa lewat karena polisi seperti pada aksi-aksi lainnya juga melakukan pembatasan kendaraan untuk masuk di lokasi ini karena tentu saja memang sudah tidak bisa lagi dilalui karena masih cukup banyak massa yang berada di lokasi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung ini, Mevri. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda. Hendrawan Setiawan melaporkan langsung dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta, kita akan melihat kondisi terkini di Jakarta. Diego, bagaimana kondisinya? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Mevri. Betul sekali demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi BEMSI, yakni aliansi mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di seluruh Indonesia, telah dimulai hari ini, di mana mereka telah mulai berdatangan semenjak pukul setengah 3 sore waktu Indonesia Barat tadi kami melihat ada mahasiswa dari Universitas Nasional, kemudian juga ada mahasiswa dari Universitas Bung Karno, dan tidak lama kemudian mahasiswa-mahasiswa lain dari berbagai kampus yang tergabung dalam aliansi BEMSI hadir untuk menyuarakan aspirasi mereka terhadap pemerintah, di mana dapat Anda saksikan di belakang saya saat ini mereka sedang menyampaikan orasinya secara bergantian, di mana ada perwakilan dari kampus-kampus tertentu menyampaikan orasi mereka di mobil komando ini, di mana pada hari Senin lalu mereka telah melakukan aksi unjuk rasa serupa di tempat yang sama juga dengan mengajukan 13 tuntutan kepada pemerintah. Akan tetapi pada hari ini memang tuntutan tersebut masih tetap diaspirasikan oleh aliansi mahasiswa. Namun tetapi dari 13 tuntutan tersebut sepertinya hari ini lebih dirampingkan kembali menjadi 9 tuntutan. Di antaranya adalah mengkaji ulang Inpres nomor 1 tahun 2025. Ini terkait dengan efisiensi anggaran atau pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, di mana teman-teman dari mahasiswa ini menyoroti terutama dari pemangkasan di bidang pendidikan. Kemudian juga mereka menuntut adanya transparansi status pembangunan dan juga pajak terhadap rakyat. Mereka juga menginginkan agar salah satu janji dari Presiden Prabowo pada masa kampanye yang lalu yang telah dilaksanakan, yakni program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah dievaluasi secara besar-besaran, tentunya terkait dengan pelaksanaannya, di mana ada beberapa kasus murid-murid mengalami keracunan karena memakan makanan dari program makanan bergizi tersebut, dan juga bagaimana transparansi daripada program tersebut dapat dilakukan. Selain itu juga para mahasiswa menuntut agar ada untuk menolak revisi undang-undang minerba yang mereka bermasalah. Kemudian juga poin berikutnya yang tentu seperti membangkitkan kembali, membawa kita bernostalgia pada masa era Orde Baru. Karena di masa reformasi 98 tentunya salah satu hal yang dituntut oleh mahasiswa dan masyarakat ketika itu adalah penghapusan duifungsi ABRI. Dan kini hal yang sama dituntut oleh para mahasiswa, yakni penghapusan duifungsi TNI dan Polri, di mana kita sama-sama ketahui di kementerian maupun di lembaga negara ada beberapa yang diduduki oleh personil TNI dan juga personil Polri. Selain itu juga mereka menuntut agar RUU perampasan aset dapat segera disahkan oleh DPR. Kemudian juga mereka menuntut ditingkatkannya kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional. Dan mereka menuntut agar pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu dapat segera diselesaikan oleh negara. Banyak sekali kasus
kasus pelanggaran HAM berat yang telah berpuluh-puluh tahun dituntut oleh masyarakat untuk diselesaikan hanya sekedar menjadi janji-janji kampanye belaka. Inilah yang kemudian dituntut oleh aliansi mahasiswa hari ini, dan yang terakhir mereka menuntut agar Presiden Prabowo dapat menindak tegas dan menolak cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, agar pemerintahan Presiden Prabowo dapat berjalan secara independen. Dan sejauh ini Mayfri dapat kami sampaikan bahwa demonstrasi, meskipun ada pembakaran ban yang dilakukan oleh mahasiswa, namun demonstrasi masih berjalan relatif kondusif, tidak ada pertikaian, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat ini, dan masih ada orasi-orasi berikutnya yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Mayfri. Baik, terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro, dan juga tadi sudah terhubung koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan yang melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat kembali melanjutkan tugas.